Iya, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Saya Didi Sulistyo, pembawa acara di Dama TV. Kali ini kembali kita ketemu di program acara podcast Ngobras atau Ngobrol Santai di Dama TV yang hadir di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tentu saja di program acara podcast Ngobras ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari sebuah lembaga ataupun mungkin juga institusi dan komunitas atau lain sebagainya untuk membahas tema-tema yang menarik tentunya untuk informasinya kita bagikan buat Anda semua. Dan baik, pemirsa Dama TV dimanapun berada, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu langsung saja saya perkenalkan untuk Anda semua adalah Ibu Arifianita Wijayanti. Beliau merupakan staf Humas dari SMK Negeri 12 Kota Malang. Nah, kira-kira nanti kita akan berbincang seputar apa, tapi tentunya kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam Bu Arifianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Enaknya saya sapa dengan Bu Vivi ini mungkin iya, ya. Betul, Gampangnya saya sapa dengan Bu Vivi ini ya. Iya. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Ibu Arifianita atau kita sapa aja Bu Vivi. Beliau adalah staf humas dari SMK Negeri 12 Kota Malang. Ya, dan pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, dan tentu saja berkaitan dengan keberlangsungan dari pendidikan ya. Saat ini seperti apa ya sekolah-sekolah melangsungkan kegiatan belajar mengajar, khususnya di SMK Negeri 12 Kota Malang. Ini mungkin akan menjadi satu topik yang akan kita perbincangkan pada episode kali ini. Ya, jadi tema kita kali ini adalah PTM optimal di masa new normal kali ini. Baik, tapi sebelumnya mungkin kita ingin memperkenalkan SMK Negeri 12 dulu untuk masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Ini kira-kira untuk SMK Negeri 12 Kota Malang ini ada di mana alamatnya, terus kemudian juga jurusan-jurusan apa yang ada di sana. Barangkali juga yang sedang menyaksikan kita ini sedang mempersiapkan untuk putra-putrinya yang nantinya mungkin akan melanjutkan setelah dari sekolah lanjutan pertama atau SMP. Mungkin bisa disapa juga pemirsa Dama TV dan sekaligus memperkenalkan diri Mbak Vivi, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam peserta Dama TV, pemirsa Dama TV, maaf. Perkenalkan, saya adalah Ibu Arifianita Wijayanti. Saya staf Humas SMK Negeri 12 Malang. Oke, untuk alamat SMK Negeri 12 Malang berada di Jalan Pahlawan Balai Arjosari. Jalan Pahlawan Balai Arjosari. Jalan Ya. Pahlawan. Jadi untuk lokasinya sendiri berada di Kota Utara, di paling Sebelah ujung. utara. Iya, sebelah Kota utara, Malang, ya. sebelah utara Kota Malang, paling ujung. Jadi perbatasan antara kabupaten dengan kota. Oh ya. Jadi untuk lokasinya kita dekat dengan tol. Jika suka suka Tamasya. ya, kita berada di belakang Pas Hawaii Waterpark. Oh, di dekat dengan objek wisata. Iya, Ya, objek wisata. baik. Nah, kalau untuk kejuruan yang ada di sana, apa saja yang menjadi jurusan di SMK Negeri 12 Kota Malang ini, Bu Vivi? Ya, kalau di SMK Negeri 12 Malang kita itu ada 7 jurusan. Ada 7 jurusan. Ada 7 jurusan. Jadi yang pertama itu ada TKRO, jadi itu teknik kendaraan ringan. Kemudian ada TBSM, teknik bisnis sepeda motor, Ya. ada akuntansi, ada rekayasa perangkat lunak, ada teknik komputer dan jaringan, ada multimedia. Tapi untuk multimedia ini kedepannya akan mempunyai jurusan sendiri. Jadi ada broadcasting. Wow, Kemudian broadcasting. ya ada yang terakhir adalah tata boga kita baru. Wow, oke, tata boga baru. Jadi nanti
Kalau broadcasting berarti nanti bisa mencetak calon-calon presenter baru Ya, gitu. betul. Atau yang bekerja di dunia industri penyiaran ini Bu ya. Oke, nah kita sudah tahu ini apa saja jurusan yang ada di sana. Nah, kalau sekarang, nah ini mungkin barangkali kita sambil apa namanya langsung masuk ke topik ini Bu ya. Tema kita kebetulan kali ini adalah PTM. Sudah mulai kapan ini pertemuan tatap muka secara langsung ini Bu Vivi? Jadi kalau untuk pertemuan tatap muka itu sebetulnya kita PTM, jadi pertemuan tatap muka terbatas ya. Jadi kita sudah mulai semester lalu, cuman untuk ininya kedatangannya, kehadirannya itu dibatasi 1 minggu, itu hanya 1 kali. 1 minggu hanya Ya, 1 kali. jadi dalam 1 minggu siswa tersebut atau kelas tersebut hanya datang 1 kali saja. Jadi contoh seumpama datangnya setiap hari Senin. Jadi dalam 1 kelas seumpama 10 TKJ 1 itu jadi dibagi menjadi 2. Jadi satu kelas itu kita tidak full siswanya 32 seumpama gitu. Jadi kita dibagi menjadi 2. Jadi ada kelas A dan ada kelas B. Nah, kemudian kebetulan untuk semester ini kita mulai dari tanggal 3 Januari itu sudah bisa masuk full 100%? tapi dengan syarat itu tadi dibagi ganjil genap. Dibagi ganjil genap. Ya, dengan ada penambahan penambahan kehadirannya. Jadi kalau yang pertama itu 1 kali datangnya dalam 1 minggu. Jadi kalau yang semester ini kita bisa 3 kali. Oh, bisa 3 kali. Nah ini untuk istilahnya PTM dari new normal ini berarti sudah tidak ada daring sama sekali atau seperti apa ini Bu? Kita masih ada daring. Masih ada daring. Jadi kalau daring itu kita masih pembelajaran utama. Jadi untuk tatap muka ini kita hanya untuk penunjang pelengkap dari daring itu tadi. Iya. Paling enggak ya sekolah juga gitu ya. Jadi bisa ada kegiatan tatap muka gitu. Nah, mengingat ini ada cukup banyak sebenarnya jurusan-jurusan yang ada di sana. Ini pengaturannya seperti apa ini Bu? Maksudnya kan ada jurusan RPL, ada jurusan yang lain-lain. Ini apakah memang akhirnya semua kelas selalu terpakai setiap hari begitu Ibu ya? Iya. Karena kita masuknya sudah 100% dan kita dalam 1 kelas itu juga dibatasi siswanya, jadi ada ganjil genap. Ada ganjil genap. Jadi seumpama siswa tersebut masuk hari Senin, Selasa, Rabu, maka pada minggu selanjutnya adalah masuk hari Kamis, Jumat. Gitu. Dan untuk yang kelompok selanjutnya rolling, gitu rolling. Tapi dengan jumlah yang sama. Jadi kalau semua 1 minggu sebelumnya 3 kali, minggu kedua 2 kali, minggu selanjutnya lagi 3 kali, 2 kali gitu. Oke, sudah diatur sedemikian rupa Ibu ya. Kalau boleh flashback ke belakang Ibu di saat mungkin pandemi mulai merebak ini di Malang. Nah ini mungkin Bu boleh cerita sedikit bagaimana anak-anak ini atau siswa yang ada di SMK Negeri 12 ini tetap bisa belajar tapi mungkin hanya di rumah ya. Mungkin kalau bisa di flashback sedikit seperti apa selama pandemi ini. Iya, untuk SMK Negeri 12 Malang ini kita alhamdulillah mempunyai platform tertentu untuk untuk pembelajaran daring. Jadi kita punya website berbasis Moodle. Jadi punyanya SMK Negeri 12 Malang, di mana di dalam Moodle itu terdapat seperti kelas-kelas untuk mata pelajaran. Iya. Jadi untuk ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran yang lain. Semua sudah ada di situ. Jadi ibaratnya rumah itu ada kamarnya sendiri-sendiri gitu. Tergantung mungkin hari ini jadwalnya apa seperti itu Ibu ya. Betul. Ini berlangsung berapa lama Ibu seperti dengan menggunakan teknologi ini? Iya. Alhamdulillah untuk SMK Negeri 12 sejak awal pandemi kita sudah langsung membuat ini. Jadi kita ada tim khusus, tim IT yang mengembangkan Moodle ini tadi. Jadi di dalam Moodle itu terdapat materi, jadi siswa bisa mempelajari dari manapun, kapanpun. Itu ada materinya, ada tutorialnya, ada YouTube-nya dan sebagainya. Sekaligus juga mungkin istilahnya evaluasi belajarnya. Evaluasinya juga semua ada di situ Ibu. Jadi ada soal-soalnya juga. Kita ujiannya pun kita juga
untuk sementara ini memakai Moodle itu tadi. Ya. Buatan atau memang sudah diciptakan sendiri oleh teman-teman yang tim gitu Bu ya? Tim, ya. Jadi kita ada tim IT SMK Negeri 12 Malang ini mengembangkan Moodle itu tadi untuk pembelajaran dan untuk evaluasi pembelajaran. Luar biasa. Ya, Bu Vivi kemudian, ya. Untuk PTM sekarang, nah ini sudah ada pembatasan. Nah kira-kira SOP apa yang diterapkan di sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak yang datang ke sekolah ini tetap dalam keadaan sehat seperti itu? Terus kemudian pembelajaran yang dilakukan di dalam seperti apa? Adakah batasan-batasan waktu, mungkin pengurangan jam, atau mungkin pengurangan jam istirahat, atau sampai dia pulang ke rumah? Nah kira-kira gambarannya seperti apa nih? Mungkin untuk diketahui masyarakat Malang Raya yang sudah menyaksikan acara kita ini. Ya, jadi ini sedikit cerita boleh ya? Boleh. Memang acara kita ngobrol. Jadi di SMK Negeri 12 Malang ini dimulai dari gerbang. Jadi gerbang itu kita dari tim kesiswaan itu mempunyai suatu tim namanya Satgas Covid. Ya, jadi untuk di depan itu kita lakukan protokol kesehatan. Jadi protokolnya itu dimulai dari cek suhu, kemudian masuk melalui jalur hijau. Jadi kan kita kan juga sekolah kita sekolah yang sudah bekerja sama dengan industri, jadi menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh industri. Jadi kita punya jalur hijau, jadi siswa mengikuti jalur hijau tersebut sampai dengan lokasi penyemprotan box disinfektan. Oh, sudah ada box tersendiri yang sudah disiapkan. Baik, cukup sampai di situ dulu Ibu. Karena kita ternyata sudah harus break sejenak ya untuk segmen yang pertama ini. Dan sekali lagi pemirsa Dama TV dimanapun berada, khususnya untuk Anda yang baru saja menyimak program acara podcast Ngobras ya, Ngobrol Santai. Kali ini kita bersama Ibu Arifianita Wijayanti dari SMK Negeri 12 Kota Malang, dan kita sedang membahas satu tema, yaitu adalah PTM optimal di masa new normal ya. Tentunya kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dama TV, selalu damai di hati. Ya, baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita kembali lagi di program podcast Ngobras, Ngobrol Santai di Dama TV yang hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, tentu saja selama 1 jam ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dan juga dengan tema yang tentunya bersifat informatif dan edukatif ya untuk Anda semuanya. Baiklah, sekali lagi kita kali ini masih kedatangan narasumber yang sudah datang ke studio Dama TV, yaitu adalah Ibu Arifianita Wijayanti, staf humas dari SMK Negeri 12 Kota Malang, yang kita sapa Bu Vivi atau Mbak Vivi ini ya. Dan untuk tema kita kali ini juga masih membahas tentang PTM optimal di masa new normal. Tadi sekelumit sudah diceritakan ya bagaimana prosesi dari siswa di saat masuk ya, di saat masuk ke kelas, dan mungkin barangkali bisa diceritakan ulang ini di saat siswa mulai akan mendekati gerbang, apa saja yang di runtutan sampai dia menerima satu pelajaran dari guru di sekolah. Monggo silakan Bu Vivi. Ya, jadi untuk siswa ketika berada di depan gerbang, jadi tentunya jika pengendara sepeda motor itu motornya didorong, jadi dia turun, jadi untuk mendorong motornya. Kemudian di depan itu kita sudah punya satu tim dari kesiswaan, itu ada tim Satgas Covid. Tim Satgas Covid ya. Ya. Jadi dari tim itu mengecek suhu siswa, bahkan guru juga dicek. Siapapun yang beraktivitas di dalam Ibu ya, tidak lepas satupun ya. Jadi semuanya dicek, warga SMK Negeri 12 Malang. Jadi untuk suhu, setelah suhu di situ ada tempat cuci tangan. Jadi kita menyediakan
beberapa titik tempat cuci tangan. Insya Allah banyak sekali kalau di SMK 12 karena SMK 12 Malang ini kan juga SMK Adiwiyata. Jadi terdapat beberapa titik untuk cuci tangan itu. Setelah cuci tangan, siswa dilanjutkan untuk berjalan sesuai dengan jalur hijau. Nah, jalur hijau itu karena kita sudah menerapkan budaya industri di SMK Negeri 12 Malang, jadi siswa berjalan sesuai dengan jalur hijau itu sampai ketemu dengan bilik disinfektan. Bilik disinfektan. Ya. Jadi ini semacam box begitu. Ya. Jadi nanti di situ siswa berputar, guru pun juga berputar. Jadi di atasnya ada disinfektan yang otomatis mendeteksi ketika ada gerakan. Gitu. Setelah itu, setelah lewat dari disinfektan, siswa langsung menuju ke kelas masing-masing. Kelas masing-masing, dan untuk kelas itu pun kita juga sudah disiapkan jauh-jauh sebelum tatap muka terbatas. Jadi insya Allah untuk SMK Negeri 12 Malang sudah disterilkan dengan disemprot dengan disinfektan. Kemudian disemprot juga jentik-jentik nyamuk gitu. Jadi untuk siswa juga untuk tempat duduknya kita satu bangku itu satu siswa. Jadi satu bangku satu siswa. Ya, jadi ada tanda silang ketika siswa duduk, jadi ada yang ditandai mana yang boleh didudukin dan mana yang nggak boleh. Oke, jadi tetap mempertahankan jaga jaraknya. Ya, jaga jarak. Nah, di saat siswa pastinya datang ke sekolah dengan bermacam-macam moda transportasi ya. Ada yang diantar orang tuanya, ada yang mungkin pakai kendaraan umum. Nah, itu biasa kadang datang secara bersamaan seperti itu. Apakah juga ada istilahnya upaya untuk tetap menjaga jarak supaya kendaraan ini juga tidak terlalu berdempet ini, kendaraan yang lagi mengantar siswa datang ke sekolah ini, Bu? Iya, alhamdulillah kalau untuk di SMK Negeri 12 Malang, siswa-siswi maupun warganya itu sudah sadar akan protokol, jadi sudah menerapkan jaga jarak. Jadi sudah ada menerapkan jaga jarak. Ya. Kemudian kita juga ada Satgas Covid yang biasanya itu selalu mengingatkan. Jadi ketika ada yang bergerombol itu kita langsung Satgasnya itu mengingatkan, jangan bergerombol, jaga jarak. Bahkan kita di masa pandemi ini tidak ada yang berjualan, tidak ada yang saling berbagi makanan. Jadi semuanya itu menerapkan budaya Adiwiyata, jadi sudah membawa bekal dan botol minum masing-masing. Jadi tidak ada yang campur gitulah. Kemudian untuk minum pun kita juga ada tempat, jadi di situ adalah air PDAM yang sudah siap minum karena kita kan juga SMK Adiwiyata. Jadi siswa tinggal membawa botolnya aja, tinggal isi ulang di situ. Dan itu sudah layak minum pasti. Sudah layak minum, sudah diuji. Sudah diuji, baik. Nah, Bu Vivi, di saat mungkin dari pihak lembaga pendidikan atau teman-teman kepala sekolah, kemudian staf dan juga guru-guru mendapatkan informasi bahwa wah ini dalam waktu dekat akan ada PTM seperti itu. Nah, apakah waktu itu persiapan khususnya seperti apa ini, persiapan untuk bisa menerima siswa yang akan datang ke sekolah sekarang? Mungkin setelah sekian lama mereka hanya bisa ketemu gurunya secara virtual mungkin barangkali. Persiapan apa waktu itu mungkin dilakukan oleh sekolah untuk mempersiapkan PTM ini? Ya, kalau untuk persiapan sih sementara ini kita cuma mempersiapkan yang untuk platform yang daring itu saja. Kalau untuk pertemuan tatap muka, karena kita kan basicnya kan SMK, jadi kan sering praktek. Jadi untuk alat-alat praktek kita sudah tersedia. Jadi kita nggak sebegitu bingung untuk mempersiapkan yang bagaimana gitu. Untuk alat-alat praktek tersendiri, nah ini untuk menjaga agar kembali lagi ya masalah prokes, apakah alat-alat praktek ini juga disesuaikan, misalkan satu alat kerja itu juga hanya bisa dipegang oleh satu orang, atau seperti apa ini, Bu? Atau cukup dengan istilahnya anak-anak juga membawa bekal hand sanitizer untuk memastikan alat kerja yang setelah dia gunakan terus kemudian terpegang temannya ini juga tetap aman. Mungkin barangkali seperti apa ini? Kalau untuk sementara ini kita kan di setiap lab itu ada teknisi. Jadi setelah kita praktek itu ada teknisi sendiri yang bagian
membersihkan dan merapikan alat-alat. Dan sebelum dipakai pun kita juga sudah dibersihkan, disterilkan. Gitu ya. Dan di setiap lab itu kita sediakan hand sanitizer. Jadi siswa nggak perlu bingung atau nggak perlu mencari-cari disinfektan karena kita sudah siapkan disinfektan Di setiap ruangan. Atau barangkali mungkin lebih disarankan Cuci siswanya tangan. membawa sendiri-sendiri. Iya. gitu ya. Iya betul. Tapi kalau untuk kita depan lab itu juga ada tempat cuci tangan. Jadi kan yang kayak yang afdol itu kan cuci tangan. Jadi siswa lebih memilih untuk cuci tangan. Cuci tangan di air yang mengalir Dengan menggunakan sabun. Iya. Betul. Luar biasa. Baik, untuk pemirsa Dama TV yang mungkin baru saja menyimak obrolan kami di kesempatan kali ini, Anda baru saja menemukan channel Dama TV. Nah, ini sekaligus kami informasikan bahwa narasumber yang hadir di Dama TV kali ini adalah staf humas dari SMK Negeri 12 Kota Malang. Ada Ibu Arifianita Wijayati, atau mungkin yang kali ini kita sapa beliau dengan panggilan Bu Vivi ya. Ya, kita masih berbincang-bincang tentang PTM optimal di masa new normal. Nah, kalau tadi sudah ada persiapan bagaimana menjaga protokol kesehatan ini diterapkan. Nah, ini bagaimana juga dengan jam sekolah, jam belajar? Apakah masih ada pemangkasan durasi per mata pelajarannya atau seperti apa ini? Ya, kalau untuk saat ini kita ada pemotongan memang ketika 1 jam pelajaran itu kita durasinya 30 menit. Ya, 1 jam pelajaran itu adalah 30 menit dari 45 menit. Dari 45 menit. Okay. Jadi ada istilahnya kortingan. 15 menit diskon. Oke. Ya. Itu untuk semua ya, berlaku untuk semua. Jadi otomatis kegiatan belajar mengajar ini akan tuntas di jam berapa ini, Ibu? Jam 12. Jam 12 sudah Jam 12 sudah selesai, siswa pulang dan melaksanakan ibadah sholat di rumah. Oke, Gitu. baik. Nah, biasanya di SMK atau di sekolah-sekolah lain pun biasanya kan ada istilah ekstrakurikuler. Nah, apakah selama PTM itu juga masih menjadi pengecualian atau ditiadakan sama sekali atau seperti apa itu? Untuk sementara ini ekstrakurikuler alhamdulillah sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan. Untuk jamnya kita sore. Kalau untuk yang bola voli, bola basket itu dan futsal kita sore. Itu aja. Yang sementara ini berjalan. Oke. Kalau dari pagi tadi sempat disebutkan bahwa di saat siswa mulai memasuki gerbang, kemudian ada tim satgas ya. Tim satgas. Sudah ada tim satgas. Nah, bagaimana tim satgas ini juga memantau kegiatan anak-anak atau memastikan bahwa selama ada kegiatan di sekolah ini protokol kesehatan terjaga? Ini apakah mereka juga berkeliling atau seperti apa ini, Bu? Kerjanya tim Satgas yang dibentuk di SMK Negeri 12 Malang ini. Ya, jadi kita untuk tim Satgas ini tidak hanya siswa saja, untuk guru-guru kita juga ada tim Satgas. Gitu. Jadi kalau untuk siswa melaksanakan tugasnya itu di pagi hari ketika siswa baru datang di sekolah. Jadi tim Satgas itu kita tersebar di tempat itu tadi, di jalur-jalur hijau, kemudian di pos satpam, kemudian di bilik itu kita sudah tersebar. Kemudian kalau guru-gurunya kita juga ada piketnya. Oke, ada piket. Nah, adakah semacam kebijakan bahwa kan biasanya di tiap kelas itu ada ketua kelas, nah, seperti itu ada atau mungkin juga pengurus OSIS. Nah, apakah mereka juga dilibatkan menjadi tim satgas misalkan kayak begitu? Tapi nanti saja dijawabnya Ibu ya. Baiklah, pemirsa Dama TV dimanapun berada, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan obrolan santai kita ini dengan SMK Negeri 12 Kota Malang. Tapi sabar dulu ya, karena ada beberapa jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi tetaplah di Dama TV, selalu damai di hati. Ya, baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, Anda masih menyimak program podcast Ngobras, Ngobrol Santai.
di studio Dama TV, dan program acara ini selalu hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam ya. Jadi pastikan Anda selalu menyimak program-program dari Dama TV, khususnya kalau ingin menyaksikan program podcast. Pantengin terus ya, atau simak terus di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pemirsa Dama TV, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan SMK Negeri 12 Kota Malang, dan juga masih bersama Bu Vivi atau Ibu Arifianita Wijayanti dari staf Humas SMK Negeri 12 Kota Malang. Tadi sedikit terjeda tadi Ibu, Ya. pada saat kita berbincang-bincang masih seputar juga penerapan prokes. Nah, bagaimana ini untuk siswa-siswa yang ada di masing-masing kelas ini, kan biasanya ada ketua kelas. Selain tim satgas dari sekolah yang notabene-nya adalah mungkin guru atau staf, adakah semacam satgas kecil-kecilan ini, satgas COVID di tiap kelas, di mana mungkin barangkali ketua kelas mengingatkan teman-temannya, kan biasanya ini ya, ada tanggung jawab dari seorang ketua kelas. Seperti apa ini Bu, kurang lebih? Iya, karena kita kan satu kelas ini dibagi menjadi dua, jadi kita untuk ketua kelasnya itu kan jadi ada ketua kelas dadakan, jadi ada dua ketua kelas. Jadi ada ketua kelas yang di kelas A dan ada ketua kelas di kelas B, di mana dari ketua kelas itu bertugas untuk mengingatkan teman-temannya ketika ada yang melepas masker, ketika ada yang bergerombol atau berbicara yang kurang dari jarak 1 meter, itu mereka saling mengingatkan. Ya, jadi dilibatkan juga siswanya, juga diberikan tanggung jawab juga ya untuk menjaga protokol kesehatan ini, luar biasa. Ya, dan kemudian juga bagaimana Ibu dengan kegiatan buat mereka yang mungkin sedang melaksanakan prakerin atau magang, mungkin barangkali bahasa sederhananya. Bagaimana nih untuk anak-anak yang sedang magang? Apakah mereka juga dalam pantauan sekolah atau seperti apa ini Ibu untuk melakukan untuk tetap terjaga prokesnya ini? Ya, kalau untuk PKL, jadi magang itu tadi, siswa itu tetap magang langsung, jadi tidak ada magang yang daring. Tidak ada magang yang daring. Ya. Jadi mereka benar-benar terjun ke. Betul. Jadi tetap berangkat ke tempat studi. Ya. Jadi kalau kita untuk pemantauan sih, dari tim humas itu ada guru pembimbing. Guru pembimbing. Nah, dari setiap guru pembimbing itu membawahi beberapa siswa. Dan di situ tugasnya adalah guru pembimbing selalu mengingatkan, kemudian mengecek kehadiran siswa, entah itu dengan absen selfie, dengan suatu aplikasi. Jadi bisa dilihat tanggalnya, tanggal berapa, jam berapa siswa datang di tempat PKL, apakah dia sesuai dengan prokes atau tidak, fotonya memakai masker atau tidak, ataukah fotonya bergerombol atau tidak. Itu kita bisa memantaunya dari segi situ. Ya, dan tentu saja mereka mungkin mereka juga mengikuti prokes di tempat kerja. Di tempat kerja. Betul. Ya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, untuk saat ini Ibu, apakah ada semacam tambahan kebijakan ini untuk anak-anak? Kalau boleh dikata sekarang kan juga sedang hangat-hangatnya pemberitaan bahwa lembaga pendidikan juga termasuk tempat yang rentan ini untuk penyebaran COVID-19. Apakah ada tambahan kebijakan baru-baru ini atau seperti apa? Mungkin barangkali untuk lebih memperketat ya, agar tidak terjadi penularan di lingkungan sekolah ini. Iya, kalau untuk itu sih kita sudah sejak awal COVID itu kita sudah melaksanakan prokes itu dengan sangat ketat. Jadi ngapunten untuk guru-guru, untuk siswa itu kami juga sangat diwanti-wanti untuk melaksanakan prokes ini, gitu. Jadi tidak ada kebijakan-kebijakan tertentu, itu tidak ada. Cuman untuk saat ini tidak ada jam istirahat. Saat ini tidak ada jam istirahat. Iya, jadi mata pelajarannya itu langsung dari jam 7 sampai dengan jam 12. Jam 7 sampai jam 12. Tapi tentu saja dengan pemotongan durasi
tiap mata pelajaran ini anak-anak juga istilahnya bisa langsung tidak terbatas di satu mata pelajaran terlalu lama begitu ya, langsung berganti langsung mata pelajaran lain. Nah, gitu. Ada kesempatan mereka untuk bisa makan mungkin barangkali walaupun tidak ada istirahat, makan di tempat atau seperti apa ini Ibu? Ya, kalau makan di tempat kita masih tetap memperbolehkan. Biasanya makan di tempat itu dilakukan di akhir jam ke-6. Oh, begitu. Itu, ya. Makan pun itu kita juga tidak mengizinkan siswa untuk keluar dari area SMK Negeri 12 Malang. Jadi siswa tetap membawa bekal itu tadi, bekal yang dari rumah. Sendiri-sendiri. Iya. Jadi makan alat makanannya pun juga agak sendiri, tidak boleh gabung. Iya, betul. Gitu ya. Terus kemudian terkait dengan kesehatannya anak-anak ini, bagaimana istilahnya sekolah memberikan sebuah toleransi apabila mungkin ada yang gak enak badan, mungkin ada yang merasa flu. Ini bagaimana toleransi atau mungkin aturan dari sekolah ini buat mereka yang kurang fit mungkin barangkali, apakah mendapatkan satu toleransi khusus untuk bisa mengikuti secara daring atau seperti apa ini? Ya, kalau di sekolah kami siswa ketika flu atau batuk kita izinkan, tapi sesuai dengan rule-nya. Jadi sesuai dengan aturannya. Jadi orang tua tetap mengizinkan kepada wali kelas mengizinkan lagi ke bagian yang merekap kehadiran. Kemudian bisa dicantumkan dengan surat dokter, tapi kita tetap melayani siswa karena kita punya platform e-learning tadi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi siswa meskipun tidak tatap muka masih tetap bisa melakukan pembelajaran melalui e-learning SMK Negeri 12 Malang. Jadi dipastikan kalau memang betul-betul nggak enak badan, boleh tidak masuk. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Tapi ada ini, mereka tetap bisa dikerjakan di rumah begitu ya? Sah, tetap. Baik, kelihatannya juga memang SMK Negeri 12 ini betul-betul menjalankan prokes dengan ketat ini Ibu ya. Terus kemudian adakah orang tua mungkin barangkali yang sempat istilahnya melakukan tidak memperkenankan anaknya untuk atau belum memperbolehkan anaknya untuk ikut PTM ini Ibu? Ya, sejauh ini SMK Negeri 12 Malang alhamdulillah orang tuanya memperbolehkan, tapi kita dengan mengumpulkan surat pernyataan dari orang tua, jadi kesediaan. Ya, jadi orang tua wali murid diminta untuk menulis kesediaannya tersebut, mengizinkan atau tidak. Tapi alhamdulillah diizinkan semuanya. Semua diizinkan ya. Iya. Baik. Jadi istilahnya semua bisa berjalan sesuai dengan ini ya, rencana. Ya, alhamdulillah. Ya, baik pemirsa Dama TV di manapun berada, sekali lagi kita masih berbincang-bincang ini dengan Ibu Vivi atau Ibu Arifianita Wijayanti dari staf Humas ya, dari SMK Negeri 12 Kota Malang. Ya, tentu saja ini karena kita hanya bisa berbincang berdua ini, kalau kita buka line mungkin barangkali ada pemirsa yang ingin bertanya mungkin bisa lebih interaktif ya. Iya, tapi nggak apa-apa, mungkin barangkali pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab ya bagi mereka ini. Nah, kemudian untuk komunikasi dengan orang tua sendiri bagaimana Ibu apabila ada informasi ini, lewat WhatsApp grup kah atau seperti apa ini untuk komunikasi apabila ada istilahnya aturan-aturan terbaru dari sekolah ini? Iya. Atau pengumuman-pengumuman mungkin barangkali. Ya, jadi di SMK 12 Malang ini alhamdulillah setiap kelas itu mempunyai 2 grup. Jadi yang satu itu adalah grup siswa dan satunya adalah grup wali murid. Jadi kita bisa memberikan informasi itu melalui grup WhatsApp. Gitu. Jadi kan kalau untuk WA kan semua kan megang gitu loh. Jadi mobile kan bisa diakses gampang. Jadi kita untuk sementara untuk informasi kita bisa lakukan melalui grup WhatsApp itu tadi. Kalaupun misalkan ada yang izin atau mungkin juga melampirkan surat dokter, ini apakah harus juga ada yang mengantarkan ke sekolah atau cukup mungkin dengan foto seperti itu? Jadi kalau di situ untuk sementara itu surat tulisan orang tua saja dulu difotokan, diberikan ke wali kelas dan
Kalau ada surat dokter itu bisa difoto juga, diberikan ke wali kelas, dan ketika siswanya masuk itu bisa dititipkan ke siswanya. Gitu. Jadi tanpa harus orang tua datang ke sekolah untuk memberikan surat tersebut. Tanpa harus orang tua. Ya, jadi kan kadang orang tua kan ada yang masih bekerja, ada yang punya keperluan yang lain gitu. Jadi bisa dititipkan siswa, tapi berbeda dengan ketika siswa PKL di tempat kita. Jadi kalau di tempat kita itu siswa PKL yang izin, itu orang tua wajib datang ke sekolah dengan membawa surat tulisan tersebut ke pihak humas. Jadi dari humas nanti diberikan surat izin resmi yang nantinya akan dibawa siswa ke Dudi. Dan itu pun diberikannya tidak harus hari itu. Jadi boleh ketika siswa sudah sehat, keesokan harinya siswa mau masuk PKL bisa diberikan ke tempat. Paling tidak ada pemberitahuan awal dulu. Betul, iya. Nah, kemudian untuk status vaksinasi. Nah, ngobrol tentang vaksinasi sendiri. Bagaimana untuk anak-anak yang ada di SMK Negeri 12 untuk vaksinasi mereka ini? Vaksinasi SMK Negeri 12 alhamdulillah sudah 100% dilaksanakan, baik guru maupun siswa. Ini merupakan satu prasyarat juga ya, iya, bisa betul. melakukan PTM terbatas ini ya. Sudah dilaksanakan langsung di sekolah atau seperti apa ini? Ada yang dilakukan di sekolah dan ada juga yang dilakukan di lingkungan sekitar rumah mereka. Jadi ada yang ikut di balai desa, ada yang ikut di puskesmas, itu kita bebaskan asal dia sudah bisa menunjukkan bukti vaksinasi itu tadi. Jadi tetap direkap ya? Tetap direkap. Jadi masing-masing direkap, mungkin yang keduanya mungkin ikut di sekolah, yang pertamanya mungkin ikut di luar, atau mungkin sebaliknya seperti itu ya. Betul, kami punya rekapan semuanya. Oke. Baik. Dan baiklah pemirsa Dama TV, nanti kita akan berbincang-bincang lagi untuk segmen selanjutnya atau mungkin segmen terakhir ya. Kita tidak terasa ini tiba-tiba sudah hampir selesai. Dan jangan kemana-mana pemirsa Dama TV dimanapun berada. Kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang-bincang, masih seputar PTM optimal di masa new normal dengan Ibu Vivi dari staf humas SMK Negeri 12 Kota Malang. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Dama TV. Ya, baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita kembali lagi di program acara yang hadir di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00. Apalagi kalau bukan program ngobras, ngobrol santai ya, program podcast yang selalu kami tayangkan untuk Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber dan juga tentunya dengan tema-tema yang menarik. Nah, baik, kali ini untuk melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Vivi dari staf humas SMK Negeri 12 Malang, dan kita juga masih berbincang tentang PTM yang optimal ya di masa new normal. Nah, mungkin kali ini pertanyaan saya ke Bu Vivi, ini adakah ya bisa dikatakan pengalaman dengan adanya PTM ini, bagaimana teman-teman baik Satgas Covid, kan mau nggak mau kan ada tambahan tugas menjadi Satgas Covid, ini terasa lebih capek kah atau seperti apa? Apa nih saja tantangan dan hambatan yang mungkin dirasakan untuk tetap apa ya, supaya program belajar mengajar ini tetap berjalan, tetapi juga harus memperhatikan prokes ini. Seperti apa ini Bu Vivi? Iya, kalau dikatakan kita capek ya jelas kita lebih capek karena kita kan juga mengatasi dua, jadi ada yang daring dan tatap muka, di mana yang daring ini yang menurut saya pribadi itu menguras banyak tenaga. Menguras banyak tenaga. Betul, karena kita nggak dibatasi waktu. Itu tadi. Jadi kalau semua mahasiswa mendapatkan kesulitan ketika mempelajari materi A gitu, siswa kan bisa langsung menghubungi guru mata pelajarannya langsung. Jadi kita di situ kita melakukan pelayanan secara optimal. Jadi kita jam berapapun kita berusaha untuk tetap merespon siswa, jadi tetap memberikan materi-materi pembelajaran gitu. Barangkali mungkin ada siswa yang sudah dikasih PR, sudah dikasih tugas, betul. Tapi mereka tiba-tiba waktu pada saat mengerjakan, mungkin ngerjakannya malam hari, terus ada yang kurang paham, nanya ke betul, dan ini yang saya rasakan, iya. Gitu ya. Betul.
betul. Ini yang saya rasakan dulu sempat sampai jam 11 malam. Ada juga yang 2 malam saya sudah nggak kuat, akhirnya saya matikan tuh handphonenya. Jadi begitu. Kalau dikatakan capek, memang lebih capek kita karena 2. Iya. Rata-rata tugas yang diberikan kepada siswa ini toleransi untuk pengerjaannya sampai berapa hari ini, Bu? Apakah mungkin sekarang dikasih tugas hari ini juga harus terkumpulkan, atau mungkin ada toleransi sampai berapa hari untuk memberikan tugas kepada siswa? Iya, kalau toleransi kita sebetulnya sangat panjang, bisa sampai berbulan-bulan. Gitu. Jadi untuk yang di daring, kita yang melakukan melalui platform Moodle itu kita buka kadang sampai 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi siswa bebas mengakses kapanpun, dimanapun. Gitu. Tinggal nanti ketahuannya pada saat mau ujian atau mungkin pada saat mau rapotan, tugas apa yang belum selesai kelihatan semua. Mungkin seperti itu, Bu. Betul. Tapi kalau untuk dari guru-guru SMK Negeri 12, insya Allah setiap minggu ataupun setiap bulan itu selalu memberikan rekap. Jadi rekap di mana di situ bisa terdetek siswa itu sudah mengerjakan atau belum, bahkan jam berapa dia mengerjakan itu kita bisa lihat di platform e-learning itu tadi. Oke, berarti memang sudah terpadu ya. Iya. Terus kemudian, nah ini tadi dari awal diceritakan bahwa ada pengurangan jam. Iya. Kemudian yang biasanya mungkin selesai sampai jam berapa, kegiatan belajar mengajar di sekolah atau PTM ini sudah tuntas di jam 12. Nah, kurikulum. Nah, ini kalau kita berbicara kurikulum, adakah perbedaan kurikulum di saat PTM ini, pandemi ini, dengan kurikulum sebelum adanya pandemi ini, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau kurikulum sih kita jelas ada perbedaan. Jadi kita itu ada yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat. Betul. Jadi di mana kurikulum darurat itu kita bisa menyajikan KD-KD tertentu. Jadi KD-KD yang terpenting saja yang kita sampaikan. Diringkas betul. Jadi ada peringkasan. Jadi setiap guru itu mempunyai kebijakan, semisal materi ini bisa saya lakukan di platform daring. Jadi KD itu bisa kita lakukan di daring, dan KD yang penting yang memang kita harus lakukan secara tatap muka atau praktek itu bisa kita lakukan melalui kurikulum darurat itu tadi. Jadi bisa dipilah-pilah gitulah. Bisa dipilah-pilah. Nah, kemudian adakah semacam kebijakan bahwa mungkin khususnya untuk anak-anak yang sedang PKL atau sedang magang, terus kemudian mereka kan otomatis sudah 100% ya, atau sementara tidak terhubung dengan sekolah, atau seperti apa ini, Bu, untuk mereka yang PKL ini? Jadi tanggung jawab pendamping atau jadi tanggung jawab di tempat PKL, atau seperti apa ini, Bu? Iya, kalau untuk PKL itu sepenuhnya memang tanggung jawab dari tempat PKL, jadi DUDI, dunia usaha dunia industri. Kemudian tapi kita tidak lepas tangan begitu saja. Kembali lagi kita juga ada guru pembimbing dari sekolah maupun guru pembimbing dari DUDI yang saling berkomunikasi. Apakah di saat anak-anak ini atau mungkin mereka yang sedang PKL ini, kan mereka juga pasti akan dapat tugas, dapat materi-materi dari tempat PKL-nya tersebut. Apakah masih ada juga tanggung jawab untuk mengikuti beberapa mata pelajaran akademis yang ada di sekolah ini, Bu? Kalau untuk kami sementara ini, jika PKL itu hanya fokus sama PKL saja di tempat DUDI. Gitu. Jadi fokus di tempat kerjanya, latihan PKL. kerjanya. Iya, gitu betul. Ya. Nah, kemudian saya pernah dengar satu istilah SKL, standar kompetensi kelulusan. Betul. Nah, ini dengan adanya pandemi seperti ini dan tadi diterapkan kurikulum darurat, ada pengaruhnya nggak, Bu? Kalau dari pengaruh sih kita jelas ada pengaruhnya, tapi untuk sementara ini itu tidak sebegitu berpengaruh. Ya, jadi ada pengaruh tapi tidak seberapa gitu. Nah, tapi tetap bagaimana usaha sekolah untuk bisa standar atau kompetensinya anak-anak ini, walaupun ada batasan jam, ada batasan kegiatan di sekolah, dibatasi waktunya. Nah, ini bagaimana upaya untuk bisa mereka tetap kompeten gitu nanti apabila pas mengikuti ujian di akhir atau di penghujung mereka menempuh pendidikan di SMK Negeri 12 ini. Jadi kalau untuk materi-materi kita kembali lagi di
platform e-learning itu kita sudah ada semuanya di situ. Sudah Jadi ada materi semuanya ada di situ. Jadi bisa dipelajari dari situ. Jadi untuk menunjang kompetensinya kita tetap platform utamanya itu e-learning itu tadi, Moodle-nya tadi. Gitu. Dan ini istilahnya sudah yang proyeksi akan menjadi bahan ujian begitu Ibu ya. Betul. Oke, Ada baik. semua di situ. Ya, baik, dan tentu saja di kesempatan kali ini mungkin karena waktu kita juga tidak banyak ya untuk bisa berbincang-bincang dengan SMK Negeri 12 Kota Malang. Dan ini tentunya juga untuk kegiatan PTM ini selalu mengikuti apa ya, kebijakan ya. Betul. Mau tidak mau harus mengikuti kebijakan seperti Betul. apa dari Pemerintah ya. Jadi kita tinggal mengikuti aja kebijakan yang sudah diputuskan dari pemerintah. Gitu. Kalaupun nanti memang mengharuskan apa namanya 100% daring lagi atau seperti apa, tinggal mengikuti saja. Nah, baik. Nah, mungkin barangkali di kesempatan kali ini sekaligus ada pesan-pesan mungkin barangkali yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dama TV. Mungkin yang nonton ini kebetulan mungkin ada siswa SMKN-nya, SMKN 12. Mungkin apalah pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa Dama TV kali ini terkait dengan apa namanya PTM optimal di masa new normal ini, Bu? Ya, jadi pesannya untuk anak-anakku SMK Negeri 12 Malang ataupun seluruh pemirsa Dama TV, tetap jaga kesehatan, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, jaga protokol kesehatan sehingga tidak merugikan satu sama lain. Gitu saja. Ya, jadi pastikan juga kalau memang datang ke sekolah harus benar-benar dalam keadaan yang fit dan bugar. Betul. Gitu Ibu ya. Betul. Jangan sampai nanti satu sakit dan merantak ke yang lain. Jadinya bisa ditutup lagi. Nggak bisa sekolah lagi dong. Nggak bisa sekolah lagi. Ya, itu mungkin pesan singkat tapi yang pasti memang mendasar ya. Jaga kesehatan dan tentunya juga nggak boleh capek-capek. Seperti itu. Nah, baiklah, itu tadi pemirsa Dama TV, kita sudah berbincang-bincang ya dengan Ibu Vivi atau Ibu Arifianita Wijayanti, staf humas dari SMK Negeri 12 Kota Malang. Sekali lagi terima kasih Bu Vivi sama-sama atas keramuannya di Dama TV sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa kembali lagi menjadi apa ya istilahnya, mengingatkan kepada diri kita sendiri ya untuk selalu jaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan agar kita tetap bisa beraktivitas dengan lancar seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa Dama TV dimanapun berada, kelihatannya sudah tuntas ya untuk pertemuan kita. Tidak terasa ini sudah 60 menit kita berbagi informasi, berbagi cerita untuk pemirsa Dama TV semua, bagaimana penerapan prokes yang ada di SMK Negeri 12 Kota Malang, bagaimana PTM atau pertemuan tatap muka ini yang sekarang ini berlangsung di sana. Ya, tentu saja kita juga berharap semua sekolah atau semua lembaga pendidikan tidak hanya sebatas di SMK Negeri 12 Kota Malang, tapi di semua lembaga pendidikan ya, ini bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, tetap bisa menjaga satu sama lain ya, supaya kita masih tetap bisa beraktivitas. Jangan sampai mungkin ya kita cukuplah untuk apa ya, biar tidak ditutup lagi. Biar tetap bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan baik pemirsa Dama TV dimanapun berada, tentunya sudah tuntas waktu kita bersua di kesempatan episode kali ini. Dan simak terus program podcast Ngobras ya di Dama TV. Sekali lagi hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersua kembali dengan narasumber dan juga dengan tema-tema yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Didi Sulistyo selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.